Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah seorang sultan dari dinasti Mughal yang berada di India yang bernama Shah Jahan. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada 21 April 1526 Masehi terjadi pertempuran di Panipat, di mana ketika itu Ibrahim Lodi beserta ribuan pasukannya terbunuh dan Zahiruddin Babur langsung mengikrarkan kemenangannya. Dengan demikian berdirilah kerajaan Mughal. Awal pemerintahan dinasti Mughal diwarnai oleh masa-masa konsolidasi kekuasaan setelah menerima warisan pemerintahan sebelumnya. Dengan kepandaiannya, Babur dapat meredam gejolak politik, yang mana terjadi pemberontakan yang dilancarkan untuk memanfaatkan masa-masa transisi politik dari penguasa-penguasa Turki kepada penguasa Mongol. Yang kemudian selanjutnya Mongol ini disebut dengan sebutan Mughal. Pada masa pemerintahan Babur setidak-tidaknya ditandai oleh dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu dan munculnya penguasa Muslim yang merasa tidak puas dan enggan mengakui pemerintahannya di Afghanistan. Kemudian pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia dengan mewariskan wilayah kekuasaan yang sangat luas dengan karir politik yang sangat cemerlang, sehingga ia menyerahkan kekuasaannya kepada putra sulungnya yang bernama Humayun. Ia memerintah antara tahun 1530 hingga tahun 1540 Masehi, di mana periode pemerintahannya banyak diwarnai kerusakan dan berbagai pemberontakan. Salah satu dinasti dari Afghanistan yang saat itu diperintah oleh Syekh Sarsuri menginvasinya ke pusat pemerintahan Humayun yang berada di Delhi, yaitu pada tahun 1540 Masehi. Ketika itu pasukan Humayun hancur dan negara dalam kondisi tidak tertentu. Akan tetapi Humayun berhasil meloloskan diri dan lari ke Sind. Nah, kemudian setelah Sher Shah wafat, menggantinya adalah penguasa-penguasa yang lemah, sehingga ketika itu Humayun dapat menguasai kembali Delhi pada bulan Juli 1555 Masehi. Satu tahun kemudian, yaitu pada 24 Januari 1556, Humayun meninggal dunia, sehingga pemerintahan selanjutnya kemudian jatuh ke tangan Jalaluddin Muhammad Akbar atau yang biasa dikenal dengan Sultan Akbar. Nah, Jalaluddin Muhammad Akbar ini berkuasa antara tahun 1556 hingga tahun 1605 Masehi. Dia adalah penguasa terbesar Mughal dan dia memperluas imperium ini dari wilayahnya di Hindustan ke rantau Punjab, kemudian Gujarat, Rajasthan, Bihar, dan Bengal. Nah, kemudian di bagian utara ia juga berhasil merebut Kashmir. Nah, Dekkan juga berhasil direbut pada tahun 1600 Masehi. Sehingga ketika itu Akbar ini mampu mendirikan negara kesatuan di India Utara dan memperoleh dukungan dari mayoritas Hindu di India. Pada puncaknya ia memperkenalkan Dinillahi, yaitu semacam sintesis dari berbagai agama. Kemudian pemimpin selanjutnya yang berkuasa setelah Jalaluddin Muhammad Akbar adalah Jahangir. Jahangir ini berkuasa antara tahun 1605 hingga tahun 1627 Masehi. Ia memerintah berdasarkan pandangan pragmatis dalam melihat fungsi kepemimpinan. Menurutnya, kedaulatan raja adalah pemberian Tuhan. Dengan demikian tidak begitu penting menjalankan hukum Tuhan atau syariat.
karena yang lebih diperlukan adalah cara untuk memelihara kelestarian kehidupan dunia ini. Ia menerapkan hukum Islam hanya sebatas di lembaga pengadilan, seperti halnya pada masa ayahnya yaitu Akbar. Nah, Jahangir ini disebut-sebut juga sebagai sultan yang toleran dan sekuler. Dan ia sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang liberal seperti yang dilakukan ayahnya yaitu Akbar. Jahangir ini berkuasa selama 22 tahun dan ia wafat pada bulan Oktober 1627 Masehi. Nah, pengganti Jahangir adalah Muhammad Syihabuddin Shah Jahan atau yang biasa kita kenal dengan nama Shah Jahan. Ia terbukti sebagai orang yang adil, bijaksana, dan pada masa pemerintahannya merupakan periode sejarah Mughal yang amat makmur. Kas negara penuh dan ia membuat banyak bangunan, antara lain adalah Taj Mahal, kemudian Masjid Juma, kemudian Benteng Merah, dan Dewan-e Khas, kemudian Dewan-e Am yang berada di Delhi, dan Pearl Mosque yang berada di Agra. Nah, Shah Jahan juga menangani pemberontakan secara tegas. Pada periode ini, kondisi negara sangat stabil dan mengalami puncak kejayaan yang luar biasa, yaitu kejayaan yang pernah terjadi di antara Kesultanan Mughal. Pada periode ini, usaha untuk menaklukkan wilayah dikembangkan kembali hingga berhasil melampaui batas-batas India, seperti Kandahar, kemudian Balkh, kemudian Badakhshan, kemudian Samarkand. Keamanan pada periode ini jauh lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya. Portugis yang mulai singgah di perairan India berhasil diusirnya, dan ia juga memindahkan pusat ibu kota dari Agra ke Delhi. Dan ia mencapai puncak kemakmuran ketika terjadi perpaduan yang cantik antara budaya Turki, Mongol, Persia, dan India. Hal ini terlihat jelas dari konstruksi bangunan-bangunan Taj Mahal dan masjid-masjid. Nah, kemudian semenjak Mumtaz Mahal menikah dengan Shah Jahan, ia menasihati suaminya untuk menjauhkan dirinya dari khamr dan minuman keras, karena khamr merupakan penyebab bencana bagi kebanyakan sultan Mughal India. Pada tahun 1633 Masehi, Shah Jahan juga mengeluarkan perintah untuk merusak seluruh kuil yang baru didirikan di seluruh penjuru wilayahnya, terutama di Benares. Perintah itu kemudian diikuti dengan larangan pendirian kuil baru maupun perbaikan kuil lama. Nah, Shah Jahan ini terkenal sebagai seorang raja yang sangat mewah, di mana kesenian Islam, yaitu di India, yang terlihat dari bangunan-bangunan arsitektur di zaman Shah Jahan yang sudah mencapai puncaknya. Wujud kesenian itu merupakan gabungan dari kesenian Iran dan India atau Indo-Persian. Sebagian besar dari kejayaan dan kuasanya digunakan untuk mendirikan istana dan masjid-masjid yang indah, di mana singgasananya dibuat seperti seekor burung merak berlapis emas dan penuh bertata permata yang tidak ternilai harganya. Masing-masing putranya diberi sebuah provinsi, di mana anaknya yang bernama Dara Shiho diberi kekuasaan di Punjab dan Kabul. Kemudian Shah Shuja memerintah di Bahar dan Orissa. Kemudian Aurangzeb memerintah di Deccan. Dan juga ada Murad Bakhsh yang berkuasa di Gujarat dan Malwa. Akan tetapi pada tahun 1657 Masehi terjadi perselisihan di antara putra-putranya dan berakhir dengan peperangan. Nah, nama Shah Jahan berkibar di atas kemegahan bangunan-bangunan yang ia dirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang ia wariskan kepada dunia. Ini buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai raja yang berjasa pada peradaban manusia seluruhnya. Nah, cinta adalah kata-kata atau rasa yang mendorong sang raja untuk membangun karya-karya agung tersebut. Cinta kepada sang pencipta menuntunnya untuk mendirikan Masjid Jama yang begitu megah, dan cintanya kepada sang istri membuatnya untuk mendirikan Taj Mahal. Di mata Shah Jahan, sang permaisuri yang bernama Arjuman Banu Begum adalah seorang wanita sempurna. Tidak hanya cantik parasnya, akan tetapi juga luhur budi pekertinya, jernih pikirannya, lembut perangainya,
dan arif sikapnya. Ia berlaku adil kepada semua rakyatnya tanpa melihat perbedaan agama. Namun demikian, sebagai seorang muslim, Banu Begum memberikan perhatian besar pada pembangunan masjid-masjid di wilayah kekuasaan kerajaan Mughal, yang konon masjid-masjid yang dibangun di masa pemerintahan Shah Jahan ini merupakan permintaan daripada sang istri. Namun, kebersamaan pasangan itu tidak berlangsung lama. Banu Begum yang berjuluk Mumtaz Mahal meninggal pada tahun 1631 saat melahirkan. Peristiwa itulah yang melahirkan karya agung berupa Taj Mahal, yaitu makam berkubah untuk mengenang seorang permaisuri tercinta. Di masa kekuasaan Shah Jahan, kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon Shah Jahan ini memelihara banyak ular berbisa. Ular-ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyatnya. Pada ranah sosial, kebijakan Shah Jahan ini banyak dipengaruhi oleh kakeknya yang bernama Akbar Shah yang pertama, atau yang biasa kita kenal dengan nama Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar, bahwa semua penganut agama diperlakukan secara sama. Kebijakan ini berimplikasi pada merebaknya kawin lintas agama. Di samping itu, banyak pegawai kerajaan yang tidak beragama Islam. Kebijakan Shah Jahan itu dihapuskan oleh raja berikutnya yang bernama Aurangzeb, yang tidak lain adalah anak angkatnya. Di tangan Aurangzeb ini, nasib Shah Jahan tidak sebaik sebelumnya. Ia dipenjarakan oleh anak angkatnya itu karena Shah Jahan sebelumnya menghendaki Darasiko yang menggantikannya. Nah, Darasiko ini dibunuh oleh Aurangzeb dan setelah itu memenjarakan Shah Jahan hingga menemui ajalnya pada tahun 1666. Dengan menghapuskan kebijakan lama, kerajaan Moghul berubah menjadi kerajaan bercorak Islam. Sistem hukum dan perundang-undangan didasarkan pada hukum Islam. Meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, namun Aurangzeb ini mampu mempertahankan kekuatan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. Kemudian semeninggal Aurangzeb, kerajaan Mughal makin melemah hingga akhirnya dihancurkan oleh penjajah Inggris pada tahun 1857 Masehi. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Shah Jahan dan juga beberapa sultan yang berada di dinasti Mughal yang dapat saya sampaikan. Semoga sejarah yang singkat ini dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.